Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah antropologi 2 SKS yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, sebelum itu saya kenalan dulu. Nama saya adalah Khairunimah. S1 saya sebenarnya ilmu pendidikan sejarah, S2 saya adalah ilmu sejarah. Saya kuliah S1-nya di Kediri, S2-nya di Semarang. Jadi saya domisilinya sekarang di Kediri dan mengajar di kampus kalian dan mengajar mata kuliah pengantar antropologi begitu ya. Oke, jangan lupa tonton terus videonya ya. Nah, kenapa IPS itu diberikan mata kuliah antropologi ya? Karena antropologi mempelajari tentang manusia ya, karena sosial berarti manusia gitu ya, ada hubungannya dengan manusia. Jadi antara hubungan sosiologi, antropologi, antropologi dengan sejarah, antropologi dengan geografi itu saling berkaitan gitu. Ada hubungan keterkaitan antara ilmu antropologi dengan ilmu disiplin ilmu sosial yang lain. Jadi antropologi itu juga adalah penting dalam mata kuliah di ilmu pendidikan sosial yang kalian sekarang jalani ini. Nah, antropologi itu berasal dari kata Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos itu adalah manusia, kemudian logos itu adalah ilmu. Jadi antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Di sini maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya manusia. Nah, di dalam antropologi itu dibagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Kalau antropologi fisik itu kayak peninggalan-peninggalannya, kalau antropologi budaya kebudayaan yang ada di masyarakat seperti itu ya. Budaya warisan-warisan yang ada di masyarakat. Saya punya referensi dua buku ini. Kalau ini menurut saya sudah komplit ya, tetapi kalian bisa mencari browsing buku-buku yang lain. Nanti saya kasih daftar buku referensinya apa aja. Yang pertama saya punya ilmu antropologi, pengantar ilmu antropologi ya, karangan Dr. Kunchoroningrat. Kemudian ada lagi pokok-pokok antropologi budaya. Ini juga bagus, di bukunya juga lengkap. Jadi kalau kalian pingin punya wawasan tentang antropologi, dua buku ini juga sudah cukup sebenarnya. Tetapi kalau ingin eksplor lagi, banyak buku juga yang bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa sekalian ya. Oke. Antropologi itu sejarahnya itu dulunya itu suatu disiplin ilmu baru yang baru dipelajari atau baru dikembangkan itu abad ke-20, jadi tahun 1900-an ya. Kenapa? Karena sebelum adanya antropologi itu ada ilmu etnografi. Jadi di dalam antropologi itu ada ilmu etnografi ya, ilmu yang mengenai tentang etnis-etnis itu sudah diteliti oleh manusia sebelum-sebelumnya, sebelum abad ke-20, tapi cabang ilmu pengetahuan antropologi itu mulai ada pada abad ke-20. Seperti itu. Terus kemudian tokoh Herodotus, kalau kalian tahu bapak antropologi, bapak sejarah dunia kan Herodotus ya. Herodotus itu juga dikenal sebagai bapak etnografi atau bapak tentang etnis dunia. Dia membagi beberapa etnis itu dengan subjektivitasnya sendiri Herodotus, bahwa etnis Mesir itu barbar, kemudian etnis Persia itu barbar, yang paling baik itu etnis dirinya sendiri, etnis orang Yunani, dia kan orang ini. Dia akhirnya mengatakan seperti itu. Nah, itu kan subjektivitas tuh. Tulisan etnografi pertama itu adanya ditulis oleh Herodotus ya. Kemudian Herodotus juga mengatakan kalau orang Mesir itu barbar semuanya. Pokoknya kebudayaannya rendah. Kalau kebudayaan rendah di bawah Yunani itu
menurut Herodotus itu adalah orang barbar. Itu kata Herodotus di tulisannya tentang etnografi, buku pertamanya, yang buku yang mengenai etnografi itu ya. Terus kemudian ilmu etnografi itu juga dikembangkan atau dipelajari oleh bangsa Cina. Jadi bangsa Cina itu adalah bangsa di Asia itu yang terbiasa menulis atau mencatat apa yang dilihat itu ditulis di dalam kronik-kronik Cina. Kronik-kronik Cina itu di kerang, kemudian di kulit penyu, itu semuanya itu ada catatannya. Jadi di arsip. Jadi orang Cina itu salah satu bangsa di Asia yang sadar arsip gitu ya. Kalau kita kembali ke arsip yang kalian pelajari, orang Cina itu salah satu bangsa di Asia yang sadar arsip. Jadi arsipnya itu mereka tuh melek arsip. Jadi arsip itu penting bagi suatu berdirinya atau suatu bangsa gitu. Nah, orang Cina juga suka menulis apa yang dilihatnya itu, apa yang diketahuinya itu ditulis di dalam catatan seperti itu. Jadi ini etnografi itu mulai ada dan disebarluaskan di Cina itu waktu dinasti Han. Oke. Nah, antropolog yang pertama, salah satu antropolog yang terkenal, bukan yang pertama ya. Antropolog yang terkenal itu salah satunya adalah penjelajah dunia, yaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu seorang traveler, seorang antropolog yang menjelajah dunia dan dilahirkan di Tangier atau di Asia kecil ya, tahun 1304. Dia itu melakukan penjelajahan sendiri, traveler sendiri. Bayangkan dulu tuh sendiri dan banyak penjahat, dia mengembara sendiri. Kemudian dia juga pernah sampai ke Perlak dan menulis bahwa salah satunya itu tulisannya di Ibnu Battuta menulis bahwa kerajaan Samudra Pasai atau waktu itu kerajaan Perlak itu terjadi mengalami kejayaan. Kalau umpamanya rajanya waktu itu Sultan Malik Al-Tahir naik gajah, itu pengawalannya naik kuda. Kalau Sultan Malik Al-Tahir naik kuda, itu pengawalnya naik jalan kaki gitu. Jadi sudah maju gitu. Intinya itu kerajaan Samudra Pasai itu maju. Dia beberapa kali menulis tentang etnis juga. Ibnu Battuta juga menulis etnografi tentang etnis atau bangsa-bangsa di Eropa. Misalnya di Konstantinopel di Turki ya, sekarang namanya kan Istanbul ya. Konstantinopel sekarang namanya Istanbul, yang ada Hagia Sophia yang kemarin dipakai Jumatan itu. Kemudian dia juga menulis beberapa bangsa-bangsa juga di Eropa yang dia temui, itu ditulis di dalam catatan buku hariannya si Ibnu Battuta. Itu juga salah satu etnograf. Selain Herodotus ada juga Ibnu Battuta seperti itu. Nah, terus ada lagi Marco Polo. Marco Polo juga penjelajah dunia dan juga menulis semua yang diketahuinya itu di dalam catatan seperti itu. Jadi etnis, dia menulis apapun yang dilihat, yang baik, yang buruk itu ditulis, tetapi berdasarkan subjektivitas dirinya sendiri seperti itu. Oke, lanjutnya waktu ilmu etnografi itu pada masa zaman pertengahan itu kan berarti masa kegelapan masa Eropa, tetapi kecemerlangan masa Islam ya. Waktu itu kan bangsa Eropa bodoh, terjadi kebodohan itu. Ilmu etnografi itu lebih dikuasai gereja begitu. Jadi ilmu etnografi yang nulis itu para gerejawan, kemudian lebih subjektif dan kolot gitu ya, ortodok. Akhirnya nulisnya itu nggak sesuai dengan fakta, tapi sesuai dengan subjeknya mereka. Kalau nggak suka ya aku nggak suka, padahal itu baik gitu, namanya subjektif. Nah, jadi penulisan perkembangan ilmu etnografi itu waktu zaman pertengahan itu di Eropa dipengaruhi oleh gereja gitu. Terus juga ada lagi juga penulisnya ada Thomas Aquinas, kemudian Joseph Francis Lavitau itu juga. Oke. Nah, perkembangan antropologi di Indonesia terutama itu
dibawa oleh bangsa Belanda ya. Dan mereka, orang Belanda yang ada di Indonesia itu mendirikan suatu lembaga yang disebut Taal and Cultural Onderzoek seperti itu. Jadi mereka membuat suatu lembaga untuk penyelidikan bahasa dan budayanya Indonesia dan seterusnya ya. Oke. Nah, itu saja mungkin dari saya pengantar antropologinya, perkenalan mata kuliah ini. Semoga kalian bisa menerima dengan baik, dan mohon maaf kalau penjelasan saya kurang berkenan. Nanti akan saya berikan di PowerPoint-nya, pasti akan saya berikan ke teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dengan seksama. Semoga kalian sehat selalu dan semangat kuliah. Apapun yang terjadi, yang penting semangat. Pasti akan baik-baik saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.